Halo guys, welcome to my channel Tes10 TV. Apa kabar kalian hari ini, dan tentunya terima kasih sudah mampir ke Tes10 TV. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng sehingga ada video-video baru kalian mendapatkan notifikasi dan bisa menyaksikannya. Dan juga jangan lupa share kemana-mana videonya ya. Oke guys, kali ini gue akan membahas mengenai pemain Roma yang dipanggil oleh Roberto Mancini. Kira-kira siapa yang akan bisa menjadi pemain bintang dan bisa memberikan kontribusi besar untuk tim nasional Italia? Oke, ada 3 pemain dari AS Roma yang dipanggil oleh Roberto Mancini. Yang pertama adalah Leonardo Spinazzola di posisi bek kiri, kemudian Bryan Cristante di posisi defensive midfielder, dan juga Lorenzo Pellegrini, sang kapten, di posisi attacking midfielder. Ya, atau bisa bermain juga di central midfielder. Nah, kalau melihat dari beberapa pertandingan tim nasional Italia di pemanasan atau friendly match, terlihat formasi yang dipakai oleh Mancini adalah 4-3-3. Ini formasi yang cukup menyerang, yang berbeda dengan ketika pelatih sebelumnya ya, yang biasa masih mengandalkan 3 back, kemudian pakai 4 pemain tengah. Kali ini 4-3-3 bisa bertransformasi menjadi 4-5-1 ya, di kubu dari Italia. Oke, posisi penjaga pasti Donnarumma. Donnarumma tidak akan tergantikan kalau tidak cedera. Kemudian 4 pemain belakang, center back itu pasti milik Juventus, Chiellini dan Bonucci. Sedangkan cadangan di back tengah pasti Toloi yang akan bersiap-siap dengan Acerbi ya. Sedangkan untuk di posisi bek kanan pasti dipakai adalah Florenzi. Ini sebenarnya pemain Roma atau bukan ya. Nah, semoga saja jadi pemain Roma. Kalau pemain Roma jadi 4. Kemudian Spinazzola di posisi bek kiri, ini pemain Roma. Jadi posisi bek kanan tentunya Florenzi akan bergantian, atau bisa saja dengan Toloi ya. Toloi juga bisa menjadi bek kanan. Sedangkan Di Lorenzo yang akan menjadi center back. Nah, di bek kiri posisi dari Spinazzola akan bersaing untuk mendapatkan posisi inti dengan Emerson Palmieri yang mantan Roma. Dan juga untuk 3 pemain tengah, gue melihat bahwa Mancini memasang Locatelli, Jorginho, dan juga Barella. Ini posisi ideal menurut Mancini. Nah, sedangkan 2 pemain Roma ada di sana, Lorenzo Pellegrini dan juga Bryan Cristante. Tapi mereka tentunya harus bersaing atau bersabar untuk mendapatkan kesempatan bermain untuk tim nasional Italia. Jadi di depan Insigne, Immobile, dan Berardi. Gue lebih suka Insigne dan Immobile sudah pasti ya, itu akan menjadi pemain inti. Tapi mungkin yang satu lagi ini Berardi, suka bagus suka enggak. Ini akan bersaing ketat tentunya dengan Federico Chiesa, kalau enggak Bernardeschi. Jadi siapapun yang dipasang menurut pelatih yang terbaik, yang penting Italia menang. Nah, bagaimana dengan pemain-pemain Roma yang ada dipanggil di Roberto Mancini? Jadi sebetulnya guys, posisi dari Lorenzo Pellegrini sebetulnya bisa kemungkinan dimainkan di posisi penyerang sayap, bisa, karena di Roma dia bermain sebagai attacking midfielder. Nah, tapi tentunya ini akan merubah sedikit skema dari Italia ya. Kalau memang Lorenzo Pellegrini main menggantikan Berardi, mungkin masih bisa. Jadi Pellegrini berada di 2 striker, Insigne dan juga Immobile. Itu bisa banget. Tapi kan kita akan melihat. Tapi kemungkinan yang akan bermain inti terus kalau nggak cedera ya, yaitu Leonardo Spinazzola. Ini pemain ini rentan cedera. Kemarin di Roma juga sempat cedera, tapi semoga enggak. Ini salah satu fullback yang menurut gua bisa menjadi terbaik di Italia 3-4 tahun lalu. Hanya saja memang karena cedera, dirinya berjuang untuk mendapatkan performa terbaik sedikit sulit. Nah, kalau untuk Bryan Cristante rada berat nih untuk posisi Bryan Cristante, karena di situ dia bersaing ketat dengan Jorginho. Jorginho pasti akan menjadi pilihan utama. Kalau nggak terkena akumulasi kartu atau cedera, dirinya pasti akan bermain terus. Nah, ini akan cukup bersaing dengan Pessina dan juga Bryan Cristante. Jadi tiga pemain di posisi yang sama.
Ada Locatelli, ada Locatelli, ada Pessina, Bryan Cristante, dan juga Jorginho. Jadi sedikit berat bersaing untuk bisa di starting line up. Tapi kalau mungkin rotasi dilakukan oleh Mancini di grup, karena di grup lawannya juga menurut gue yang berat hanya Turki ya. Swiss sedang menurun, Wales juga ganti pelatih dari Ryan Giggs ke pelatih yang baru ini. Berbeda situasinya, jadi menurut gue lawan pertama Italia di grup ini, Turki itu yang akan menjadi lawan berat. Semoga Italia bisa ambil poin dan merotasi pemainnya sehingga terlihat semuanya ya bisa bermain. Nah, menurut gue itu. Jadi peran dari pemain Roma yang akan ditampilkan oleh yang dipanggil oleh Roberto Mancini, mungkin yang akan dapat kesempatan bermain lebih banyak adalah Leonardo Spinazzola. Sedangkan kedua adalah Lorenzo Pellegrini. Nah, Pellegrini ini kemungkinan bisa bermain karena dia bisa bermain sebagai seorang attacking midfielder, bisa bermain seorang central midfielder, bisa juga digeser ke kanan atau ke kiri karena kebiasaan di AS Roma ya. Jadi dia bisa bermain di belakang dua striker. Kalau nggak sebagai pemain tengah. Jadi ini kemungkinan besar. Tapi yang mungkin berat Bryan Cristante. Jadi sabar-sabar aja Bryan. Kalau nggak dapat main nggak apa-apa. Yang penting kontribusi untuk tim nasional Italia sudah bagus. Jadi gitu. Jadi cukup bangga bahwa Roma harusnya 4 ya. Harusnya Gianluca Mancini juga dipanggil. Tapi 3 pemain sudah cukup bagus untuk tim peringkat 7 di Serie A. Semoga nanti kalau peringkat lebih bagus di bawah Mourinho akan banyak pemain-pemain Italia. Makanya jangan terlalu banyak pemain asingnya. Pemain timnas Italia aja dibanyakin bermain. Sehingga kalau tim nasional bermain, kontribusi Roma untuk tim nasional cukup bagus, cukup banyak. Gitu guys. Jadi kita berharap pemain-pemain kita, pemain Roma bisa bersinar bersama dengan Glazuri dan juga bisa membawa Glazuri menjadi juara Euro 2020. Siapa aja sini yang jagoin Itali? Kalau gua Itali, Forza Italia, Vivo Azzurro, Dajir Roma. Gitu guys ya, jangan lupa untuk subscribe. Nah, subscribe itu gratis dan juga selalu mendukung B10 TV. Juga nyalakan notifikasi lonceng. Jadi kalau ada video baru kalian mendapatkan notifikasi sehingga tidak ketinggalan untuk menyaksikan video-video gua. Dan juga kalau ada request silahkan di kolom ya, mau apa namanya, mau bawain konten apa atau bahasa apa, silahkan request. Insya Allah nanti kalau yang bagus, yang cocok nanti akan gue bawakan. Dan jangan lupa share videonya kemana-mana. Tetap jaga protokol kesehatan. COVID masih ada di sekitar kita. Yang penting sehat semuanya, jadi kita bisa terus beraktivitas dan juga tetap sehat, happy yang penting. Tidak berasa, bye.